Ya, halo semuanya, kita jumpa lagi di video belajar bersama tanya soal. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal penalaran ya. Jadi di beberapa video sebelumnya sudah saya sampaikan satu materi khusus tentang penalaran ini. Jadi sebelum memulai video ini, ada baiknya bagi kamu yang baru mengenal channel ini ya, bisa kamu nonton dulu video tentang penalaran tersebut, supaya bisa memahami materi yang kita sampaikan di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas kurang lebih 10 soal tentang penalaran, walaupun sebenarnya tipe soal penalaran itu secara umum ada 3 tipe saja ya. Jadi kita mulai dari soal pertama, coba kita perhatikan. Semua pengemudi menggunakan sabuk pengaman dan sebagian pengemudi menggunakan sarung tangan. Simpulan yang tepat adalah. Jadi untuk menggambarkan seperti ini, kita anggap si pengemudi sebagai X ya, diagramnya. Ini X sebagai pengemudi. Kemudian pengemudi ini karena semua berarti berada dalam sebuah lingkaran yang kita sebut sebagai sabuk pengaman. Kemudian sebagian dari pengemudi ya menggunakan sarung tangan. Berarti sebagian dari X ini kita belah seperti ini. Ini menggunakan sarung tangan. Memakai sarung tangan. Konsekuensinya ada sebagian lagi yang tidak memakai sarung tangan. Jadi kalau kita perhatikan, tetap bahwa si X ini tetap memakai sabuk pengaman, namun ada sebagian yang tidak memakai sarung tangan. Jadi kalau kita perhatikan, option yang paling tepat adalah option C. Kita perhatikan kalimatnya. Sebagian pengemudi menggunakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan. Jadi di belahan yang sebelah kanan ini adalah pengemudi yang memakai sarung pengaman dan sarung tangan. Di sebelah kiri adalah pengemudi yang memakai sabuk pengaman tetapi tidak memakai sarung tangan seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada sebagian yang tetap memakai sabuk pengaman karena semua pengemudi ya wajib menggunakan sabuk pengaman. Jadi ada sebagian yang tetap memakai sabuk tetapi dia tidak memakai sarung tangan. Jadi kita pilih option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal kedua, semua mesin katup ya katanya semua mesin mempunyai katup, kemudian sebagian mesin berukuran kecil. Simpulan yang tepat adalah. Jadi kita perhatikan bahwa di sini disebutkan bahwa semua mesin mempunyai katup. Kita bisa menyimpulkan seperti kondisi soal yang di awal. Mesin sebagai X memiliki katup. Kemudian sebagian mesin berukuran kecil. Kita ambil sebagian yang berukuran kecil. Otomatis bahwa di sebelahnya lagi adalah yang berukuran tidak kecil. Biasanya dalam soal-soal penalaran tidak digunakan lawan kata ya. Jadi kalau kecil maka lawannya tidak kecil gitu. Jadi tidak jarang ditemui soal kalau kecil nanti di optionnya memakai kata besar. Walaupun sebenarnya bermakna sama, namun biasanya dibuat kalimat negatif lawan kata dari kecilnya itu menjadi tidak kecil seperti itu. Jadi dalam hal ini kita perhatikan kesimpulannya adalah bahwa ada mesin ya sebagian ya yang tidak yang ukurannya tidak kecil, tapi tetap memakai katup karena syarat utamanya bahwa semua mesin harus memiliki katup. Jadi kalau kita pilih optionnya, yang paling tepat itu adalah option D. Kita perhatikan sebagian mesin berukuran tidak kecil, jadi tepat ya bahwa ada sebagian yang tidak kecil, tetapi ya tetap memiliki katup karena memiliki katup ini adalah syarat yang harus wajib dimiliki oleh semua mesin. Jadi untuk soal yang ini kita berikan jawabannya sebagai D. Kita lanjut ke soal berikut. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak, buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau ini kita masukkan sebagai syarat ya. Jadi supaya disebut sebagai hewan mamalia, maka syaratnya itu harus dengan cara beranak. Jadi kita kondisikan sebagai jika suatu P maka Q. Nah, jika suatu hewan termasuk mamalia, maka dia harus berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti bukan dengan cara beranak ya. Berarti kalimat satunya adalah jika suatu hewan termasuk mamalia, maka berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian di kalimat kedua adalah bahwa dia bukan atau dia tidak berkembang biak dengan cara beranak tetapi bertelur. Kalau metode pengambilan kesimpulan seperti ini adalah kita coret, kita jawabannya adalah negatif P. Jadi ketika kita perhatikan subjeknya adalah buaya, berarti dalam kalimat ini adalah buaya, negasi berarti tidak ya. Tidak, P-nya adalah mamalia, maka buaya tidak
termasuk mamalia. Jadi kita perhatikan option yang memenuhi ya, yang sesuai dengan hasil kesimpulan kita untuk nomor 3 ini adalah yang D. Jadi buaya termasuk hewan bukan mamalia atau tidak termasuk mamalia, itu masalah konteksnya saja, tidak masalah. Yang penting maknanya adalah bahwa buaya termasuk hewan bukan mamalia atau buaya bukan termasuk hewan mamalia, tidak masalah. Kemudian kita lanjut ke soal berikut. Dalam pengambilan kesimpulan yang memiliki dua kalimat pengandaian, ini jika laut pasang, dermaga tenggelam. Kemudian jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak merapat, kita gunakan namanya metode silogisme. Jadi jika suatu keadaan P berakibat Q dan keadaan Q berakibat suatu keadaan R, maka kesimpulannya ini Q-nya habis, transisinya saja. Kesimpulannya adalah jika terjadi P, jika P terjadi, akibatnya adalah R gitu. Jadi kita perhatikan, jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak merapat, maka kalimat yang ini, jika dermaga tenggelam, bisa kita abaikan saja. Maka kesimpulan adalah bahwa jika laut pasang, maka sebagian kapal tidak dapat merapat. Perhatikan bahwa ini kondisinya harus tetap dalam kalimat jika laut pasang. Maka sebagian kapal tidak merapat. Kalau kapal, ya, sebagian tidak bisa merapat, berarti konsekuensinya adalah sebagian lagi yang bisa merapat. Berarti kalimat ini juga bisa kita simpulkan. Jika laut pasang, sebagian kapal dapat merapat. Jadi kita perhatikan jawabannya yang paling tepat adalah yang di option B. Jadi jika laut pasang, sebagian kapal dapat merapat. Mengapa bukan A? Karena jika laut pasang, semua kapal tidak merapat. Padahal di kalimatnya adalah bahwa hanya sebagian yang tidak dapat merapat. Jadi kalimat semua kapal tidak merapat itu tidak tepat untuk yang di option A. Sementara untuk option C, D, E ya tidak sesuai. Kenapa? Karena tetap harus menggunakan kalimat pengandaian jika laut pasang. Sementara di CDE itu jika laut tidak pasang, ini kesimpulannya tidak sah lagi. Jadi tidak sesuai. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah di option B, seperti itu. Kita lanjutkan. Semua pelaut adalah perenang dan sebagian perenang bukan penyelam. Maka simpulan yang tepat adalah, kita andaikan ya, buat pemisalan, semua pelaut adalah perenang. Jadi ini pelaut, X ini adalah pelaut. Pelaut ini adalah perenang. Kemudian sebagian dari perenang bukan penyelam. Jadi kita akan bagi sebagian dari perenang ini bukan penyelam, berarti ada sebagian lagi yang penyelam. Jadi kalau kita gunakan konteks yang sesuai adalah bahwa sebagian bukan penyelam dan sebagian lagi penyelam. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian pelaut ini ya ada yang bisa juga menyelam, tetapi sebagian lagi tidak bisa menyelam. Jadi option yang paling tepat adalah option E. Sebagian pelaut bukanlah penyelam. Kita lanjut ke soal berikut. Para pedagang di Kampung Melayu memiliki pinjaman uang di bank rakyat ya. Kemudian bank rakyat mensyaratkan jaminan dari orang yang meminjam uang. Maka simpulan yang paling tepat adalah, ini hampir sama dengan kondisi silogisme yang tadi, yang P panah Q, kemudian Q panah R. Untuk mempercepat proses pengambilan kesimpulannya, kita perhatikan kata yang sama atau suatu frase kata yang sama adalah meminjam uang di bank rakyat. Jadi ini pinjaman uang di bank rakyat, kita coret saja. Ini juga ya, bank rakyatnya kita abaikan. Maka kesimpulannya adalah tinggal kita ambil frase yang mengandung para pedagang di Kampung Melayu. Kemudian maaf, tadi yang ini meminjam uang ya, ini meminjam uang yang kita coret karena frasenya yang sama. Jadi para pedagang di Kampung Melayu karena memiliki pinjaman, kemudian untuk memiliki pinjaman harus memperoleh suatu jaminan, maka otomatis bahwa para pedagang di Kampung Melayu, ya, ini konteksnya juga sama, memiliki jaminan. Artinya untuk meminjam uang memerlukan jaminan, maka kita bisa abaikan transisinya. Ya, transisinya adalah meminjam uang, yang ini konteksnya dicoret, yang ini meminjam uang dengan meminjam uang. Kemudian yang bank rakyat dengan bank rakyat kita abaikan sebagai transisinya. Maka tinggal yang tersisa adalah para pedagang memiliki jaminan. Jadi kalau kita perhatikan option yang paling tepat adalah yang di option C. Lalu kita sambung ke soal berikut.
semua tentara adalah profesional dan semua penghuni tenda adalah tentara. Jadi kita mengerjakan soal ini dengan konteks ini kuantornya semua adalah kalimatnya semua ya. Jadi semua penghuni tenda adalah tentara dan semua tentara adalah profesional. Jadi kalau kita gunakan prinsip ini, ya tentunya bahwa semua orang yang berada di dalam tenda adalah profesional. Jadi ini kalimatnya cukup mudah dipahami bahwa option yang paling tepat untuk soal kali ini adalah option C ya. Semua penghuni tenda adalah profesional. Jadi X yang si tenda itu berada di dalam lingkaran tentara, semua tentara berada dalam lingkaran profesional, maka otomatis yang semua orang berada dalam tenda ini juga berada dalam ruang lingkup profesional. Jadi optionnya adalah option C. Kita lanjutkan ke soal berikut. Permen yang dibungkus dalam kemasan menarik sangat laris terjual. Permen X dibungkus dalam kemasan berwarna merah menyala. Menurut anak-anak, warna merah menyala sangatlah menarik. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita kerjakan dari kalimat ketiga ya. Kita perhatikan. Menurut anak-anak, warna merah menyala sangatlah menarik. Kemudian permen X dibungkus dalam kemasan berwarna merah menyala. Ini merah menyala. Ini merah menyala. Berarti kesimpulannya dari kalimat yang ini, yang dua kalimat ini adalah bahwa permen X dibungkus dalam kemasan yang menarik. Kesimpulan yang kita anggap kalimat 2 dan kalimat 3 ya. Kalimat 2 dan 3 memiliki kesimpulan bahwa permen X dibungkus dalam kemasan menarik. Kemudian kalimat kesimpulan ini kita gabungkan lagi dengan kalimat pertama, bahwa permen yang dibungkus dalam kemasan menarik sangat laris terjual. Jadi kemasan menarik ya, berakibat kepada laris terjual. Maka transisinya adalah kemasan menarik. Ini kemasan menarik, kita abaikan saja. Maka bisa kita simpulkan bahwa permen X ini laris terjual. Jadi option yang paling tepat untuk jawaban ini adalah option C. Kita lanjutkan. Jika musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan meranggas. Kemudian saat tumbuh-tumbuhan meranggas, sampah berserakan. Ini juga sama, transisinya langsung kita perhatikan ya. Maka tumbuhan meranggas, ini tumbuhan meranggas, kita abaikan, kita coret. Maka kesimpulan akhirnya adalah, jika musim kemarau, sampah berserakan. Jadi kalau kita perhatikan yang paling tepat adalah yang di option D. Saya rasa cukup mudah setelah kita melakukan proses pengambilan kesimpulan dengan model yang hampir sama. Maka setelah kita ketahui pola-polanya, ya, tinggal kita perhatikan mana yang transisi kita abaikan, lalu kita tinggal ambil kesimpulannya. Kita coba satu soal lagi. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Jadi kita anggap ini si X adalah office boy, merupakan karyawan, dan karyawan harus semuanya berada dalam rapat. Jadi kesimpulannya si office boy berada dalam lingkaran karyawan, karyawan berada dalam lingkaran rapat, maka otomatis si office boy ini juga harus mengikuti rapat. Jadi yang paling tepat optionnya adalah option D. Nah, demikian pembahasan soal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kalau kamu suka dengan metode penyampaian kita, dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga informasikan channel ini kepada teman-teman kamu, kerabat kamu, sehingga mereka juga bisa memperoleh edukasi yang bermanfaat bagi mereka. Sampai jumpa di video belajar berikutnya.